Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Verto Irham Arifudin dengan NIM akhir 147. Di sini saya akan menganalisis tentang gerakan saya untuk olahraga prestasi, yaitu olahraga boxing dengan gerakan pukulan strike atau pukulan lurus. Jadi di sini saya akan menganalisis dari beberapa aspek. Yang pertama, sendi yang terpengaruh oleh gerakan strike tersebut, pengungkit atau gerakan pengungkit yang mempengaruhi terhadap gerakan strike tersebut. Saksikan gerakannya. Ya, untuk pukulan strike ini terbagi dari beberapa posisi. Yang pertama, yang ada pada pukulan strike dalam boxing itu yang pertama pinggul sebagai poros utama, yang kedua kaki dan tungkai sebagai sumber gaya, yang ketiga lengan sebagai lengan pengungkit atau lever arm. Pada gerakan ini menggunakan hukum kesetimbangan keempat yang berbunyi stabilitas benda jarak horizontal. Yaitu posisi siap pada pukulan strike, yaitu kaki direnggangkan selebar bahu atau lebih boleh. Semakin lebih renggangannya atau semakin lebar renggangannya itu semakin baik. Tapi untuk menyerang, otot tangan terdiri dari otot jantung yang bisa memompa darah dan nafas agar saat melakukan gerakan tidak terengah-engah dan melakukan gerakannya itu stabil. Yang selanjutnya ada flexor yang ada pada pergelangan tangan. Yang ketiga ada pronator teres. Pronator teres berfungsi untuk memutar lengan seperti telapak tangan. Dengan contoh telapak tangan, misalnya telapak tangan di atas dan telapak tangan di bawah. Untuk selanjutnya ada anson seus yang terdapat pada siku. Yang selanjutnya ada extensor yang terdapat pada carpi radialis untuk bergerak ke berbagai arah. Yang ketiga ada bicep brachii yang bisa melakukan gerakan fleksi. Yang selanjutnya ada tricep brachii yang bisa melakukan gerakan ekstensi dan pronasi. Yang pertama ada sendi peluru yang terdapat pada bahu. Ini bertujuan untuk meluruskan atau mengencangkan ke gerakan dari daerah bahu, meminimalisir juga untuk cedera dislokasi bahu. Yang selanjutnya ada sendi geser pada pergelangan tangan. Ini juga berfungsi untuk menguatkan pergelangan tangan agar tidak mudah tangannya itu terseleo atau terkilir. Yang selanjutnya ada sendi engsel yang berada pada siku, itu untuk meluruskan tangan ketika melakukan gerakan strike tersebut. Yang selanjutnya ada sendi pelana pada ibu jari. Di sini ibu jari ditutup untuk memadatkan pukulan kepada target, bisa menguatkan juga dan bisa kokoh untuk pertahanan dari serangan lawan. Tangan seperti sejajar dengan permukaan air seperti ini. Terus untuk kelanjutan pukulan tersebut, kaki harus ikut condong ke depan, kaki bagian belakang ikut condong. Otot-otot pada kaki. Yang pertama gastrocnemius yang berada pada kaki dan lutut. Ini berfungsi untuk kita berlari atau mendekat ke arah musuh. Yang kedua ada quadriceps yang berada pada lurus lutut dan kaki. Ini sama sebenarnya seperti gastrocnemius yang terdapat pada kaki dan lutut. Yang ketiga ada hamstring yang berfungsi untuk membengkokkan lutut dan pinggul
Ini menggunakan otot ini untuk menyempurnakan gerakan pada strike tersebut agar power dan ketepatan gerakan stabil, pas, dan on target. Yang terakhir ada Porneus yang membantu gerakan pada kaki saat melangkah ataupun melakukan footstep. Yang pertama, sendi peluru yang ada pada pinggul untuk menyalurkan tenaga ke kaki. Terus kedua, sendi geser pada pergelangan kaki agar tidak gampang terkilir. Yang ketiga, sendi engsel yang berada pada lutut untuk membengkokkan dan meluruskan saat melakukan gerakan strike. Dengan badan, diikuti badan, terus lutut kiri menekuk sedikit untuk meredam gerakan dari pukulan strike tersebut. Seperti itu. Demikian analisis gerakan boxing strike dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyaksikan golo.